teman sekalian, hari ini kan kita hidup di zaman yang penuh peluang, tapi juga penuh tantangan juga. Indonesia sedang terbang menuju masa depan, dan kita sebagai generasi muda bukan sekedar hanya sebagai penumpang saja. Kita adalah pilot bangsa yang menentukan arah, ketinggian, dan tujuan negeri ini. Jadi, kemudian bela negara hari ini bukan hanya soal angkat senjata, tapi menjaga identitas, etika digital, persatuan, kreativitas, dan kontribusi nyata di bidang masing-masing. Menjadi pelajar berprestasi, menjaga ruang media sosial tetap sehat, membantu sesama, hingga menghormati perbedaan. Itulah bentuk bela negara versi generasi zaman now. Baik, untuk sesi selanjutnya, saya serahkan kepada Bapak Dr. Kris Wijaya Supanji, SH, MPP, selaku staf khusus Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Untuk waktu dan layar dipersilakan, Bapak. Baik, terima kasih Mas Rizky dan juga Mas Rizal. Pertama, saya mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita semua berdoa menunjukkan sujud kita kepada beliau. Semoga kemurahan beliau, keagungan beliau, kasih beliau dilimpahkan kepada kita melalui kebijaksanaannya, sehingga kita senantiasa dapat melaksanakan perintah dan menjauhi larangan beliau. Pada hari ini, atas inisiatif dari Mas Rizal ya, dan juga dipimpin diskusi oleh Mas Rizky, saya akan menyampaikan materi kepada rekan-rekan semua terkait masalah kebangsaan. Dan saya berdoa semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membimbing rekan-rekan semua, adik-adik semua yang saya sayangi dan saya banggakan, agar kelak adik-adik menjadi patriot-patriot, manusia-manusia Indonesia yang sadar apa yang menjadi kewajiban dan tugasnya hidup di dunia ini ya, sebagai hamba Tuhan, sebagai anak dari orang tua, dan tidak kalah penting adalah sebagai anak bangsa Indonesia ya, yang bertanggung jawab ya, yang nanti adik-adik harus sadari yang nanti akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Dan adik-adik harus selalu sadar bahwa setiap detik, setiap tarikan nafas adik-adik itu semua tidak lepas daripada perkenan Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita berdialog, bermusyawarah dengan menyambung rasa kita, bukan hanya pikiran kita, tetapi rasa kita. Karena sebagai bangsa Indonesia, kita adalah bangsa yang mengutamakan hati. Ya. Karena hati haruslah menjadi cerminan, haruslah menjadi dicerminkan dalam pikiran kita. Jangan sampai pikiran kita hanya menjadi cerminan daripada nafsu, keinginan yang bermacam-macam, tetapi cerminan dari hati yang bening, hati yang jernih untuk menjalankan kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu, saya akan menyampaikan materi sebagai berikut. Karena kan semua hari ini judul yang akan saya berikan adalah sesuai yang Mas Rizky sampaikan tadi, yaitu menjadi patriot bangsa dan bela negara versi Gen Z atau generasi zaman now. Pembekalan pelajar penggerak merah putih angkatan ke-6 yang diselenggarakan oleh Patriot Pelajar Mahasiswa. Sebelum lebih lanjut, saya akan memperkenalkan diri. Saya adalah Dr. Kris Wijaya Supanji, Sarjana Hukum, Master in Public Policy. Pada saat mahasiswa, saya mendirikan Forum Diskusi Nasionalis Muda pada Februari 2006 sebagai suatu wadah persahabatan untuk sama-sama memberikan hati dan pikiran untuk bangsa dan negara. Pada tahun 2013 dan 2016, saya pernah dilibatkan dalam penyusunan Indonesia Skenario 2045 di Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia atau Lemhanas. Dan saat dokumen tersebut selesai, saya bersama dengan Mendikbud saat itu menjadi narasumber di televisi nasional menjelaskan tentang skenario ini. Dalam skenario ini, salah satu faktor yang menentukan maju mundurnya bangsa Indonesia adalah faktor rakyat atau demografi.
Dan rakyat itu hingga 20 tahun ke depan adalah di tangan saudara-saudara sebagai generasi muda. Selain itu, saya juga merupakan dosen tetap di Fakultas Hukum UI sampai sekarang dan juga seorang advokat sejak diangkat sumpah tahun 2015. Dan saya juga mendirikan Pusat Kajian Hukum dan Pancasila FHUI dan menjadi ketuanya tahun ini. Terakhir, 2025 ini, saya dipercaya oleh negara, oleh Menteri Pertahanan, sebagai staf khusus Menteri Pertahanan bidang tata negara. Adapun sekolah yang pernah saya lalui, yaitu di bidang hukum, ya, di bidang kebijakan publik, di NUS Singapura, dan juga di doktor di bidang hukum di UI, serta melanjutkan pendidikan non-gelar di Lemhanas selama 7,5 bulan, dan juga executive course di Universitas Pertahanan selama 2 minggu. Ada beberapa karya tulis, tetapi yang cukup penting yang mungkin nanti rekan-rekan kalau bisa dapatkan, yaitu waktu saya diminta memberikan orasi ilmiah di hari ulang tahun Lemhanas ke-53 tahun 2018, saya memberikan orasi ilmiah berjudul Geopolitik Ketahanan Nasional dan Kemerdekaan Sejati. Rekan-rekan semua, meskipun rekan-rekan masih duduk di bangku SMP atau mungkin SMA, tetapi pengetahuan yang akan saya berikan ini akan memberikan rekan-rekan suatu bekal tentang bagaimana melihat Indonesia. Pada tahun 40-an, saat Jepang menguasai Indonesia, ada ahli-ahli dari Jerman yang mengatakan bahwa Indonesia itu adalah Das Totenkreuz atau silang maut. Silang maut, kenapa silang maut? Karena peradaban dunia di Asia terutama, Cina dan India, itu bertemunya di Indonesia. Apalagi jalur-jalur perdagangan paling cepat, paling murah dilalui melalui laut. Jadi dari zaman purbakala hingga sekarang, Indonesia merupakan titik temu yang dimana berbagai bangsa ingin menguasai. Oleh sebab itu, adik-adik sejak muda harus menyadari bagaimana adik-adik memiliki menerima kepercayaan dari Tuhan Yang Maha Kuasa untuk menjaga negeri ini. Bukan hanya hari ini, tetapi untuk di masa mendatang. Sedangkan para leluhur yang telah mangkat, telah wafat, beliau-beliau telah mewariskan kepada adik-adik kebijaksanaan untuk bagaimana dapat hidup merdeka, ya, bersatu, berdaulat di negeri yang kaya sumber daya alamnya, kaya akan posisi silangnya, kaya budayanya. Ya, jadi adik-adik harus memiliki suatu kebanggaan, punya keberanian, dan punya pemikiran yang merdeka. Artinya tidak mau disekat, ya, direndahkan, dianggap rendah. Ya, adik-adik harus memiliki pemikiran yang tahu bahwa takdir terhadap rekan-rekan semua adalah menjadi bangsa yang besar, bangsa yang dihormati oleh dunia. Untuk itu adik-adik harus tahu bahwa pada situasi sekarang, adik-adik hidup bukan di dunia yang tenang-tenang saja, tetapi dunia yang penuh dengan tantangan. Bukan saya mengajak saudara untuk menjadi takut, tetapi saya mengajak saudara untuk menjadi berani. Berani karena saudara yakin bahwa Tuhan itu dekat, satu dengan jiwa adik-adik. Sehingga setiap saat adik-adik akan dapat terus dengan kesadaran memohon pertolongan dan bimbingan beliau untuk menjalankan tugas sehari-hari. Mulai dari sekolah, ya, di sekolah, dengan guru, dengan rekan-rekan, dan juga berbakti pada orang tua, berbakti pada agama, kasih sayang kepada sesama hidup. Ya, jadi jangan memiliki pemikiran bahwa keinginan sekarang harus dipenuhi, tetapi punya pemikiran bahwa keinginan kita harus membawa harmoni. Jadi itulah bukti bahwa kita bangsa yang hidup bersama-sama, bukan sendirian. Adik-adik, kita tahu, ya, mungkin yang belum tahu, saya akan memberikan saudara pengetahuan bahwa
Dunia sekarang dihadapkan pada situasi yang tidak mudah. Karena sekitar tahun 2023, saya membaca bahwa dunia memiliki 3 titik panas. Di Eropa dengan perang Ukraina-Rusia, di Timur Tengah dengan Israel di Gaza yang kemudian meluas ke Iran, dan juga di Asia Timur. Ya, di Asia Timur itu China mengklaim Laut Cina Selatan dan juga Laut Natuna Utara, bagiannya kita. Serta mereka ingin masuk ke negerinya, salah satu pulaunya yaitu Taipei. Jadi 3 hotspot atau titik panas. Tetapi tahun ini 3 hotspot tadi berkembang menjadi 5, yaitu titik di Asia Tenggara, di mana berapa bulan yang lalu Thailand dan Kamboja saling tembak, dan juga Pakistan dengan India. Maka itu kalau adik-adik lihat Presiden kita Bapak Prabowo Subianto banyak melakukan lawatan ke luar negeri. Jangan dilihat itu sebagai suatu penghamburan uang, tetapi itu adalah bagian daripada investasi. Investasi itu artinya adalah usaha untuk menanam kebaikan di masa depan. Usaha untuk menginvestasikan agar bangsa-bangsa tidak tercerai-berai karena saling curiga. Tetapi yang dibangun adalah kesepahaman. Karena kalau tidak ada kesepahaman, maka seperti yang kita alami sekarang, 3 titik panas berkembang jadi 5, dan siapa tahu bisa berkembang menjadi perang terbuka seperti di masa lalu. Ini hal yang kita hindari. Dan adik-adik mungkin masih mengalami juga masa-masa pandemi COVID-19, yang mana setelah 3 tahun banyak negara gagal untuk kembali normal kehidupannya. Ekonomi yang rusak tidak mudah dibangun. Eropa mengalami deindustrialisasi. Ya. Karena apa? Karena harga energi mahal. Kenapa mahal? Karena ada perang di Ukraina. Kenapa ada perang di Ukraina jadi mahal? Karena Rusia tidak bisa mengekspor energinya. Karena Eropa selama ini kemakmurannya banyak disupport oleh energi murah dari Rusia. Oleh sebab itu kalau adik-adik lihat, sekarang Tiongkok banyak membangun alat-alat baru yang sangat kompetitif. Seperti mobil, ya, mobil listrik, ya, yang bagus, harga murah. Kenapa? Karena mereka mendapat sumbangan energi dari Rusia dengan harga murah. Jadi dunia ini dilihat tidak bisa lagi sewenang-wenang, saling bergantungan. Tentunya adik-adik semua memiliki gadget. Ya, kalau tidak punya gadget tidak bisa ketemu saya di sini. Kita kerap berpikir bahwa gadget itu teknologi IT buatan anak bangsa, bisa. Betul bisa. Tetapi kalau adik-adik tahu bahwa semua aktivitas digital yang kita alami, kita nikmati, ya, mulai dari membayar makan menggunakan kris, ya, melakukan chatting, melakukan game online, ya, itu semua basisnya adalah chip semikonduktor yang ada di gadget masing-masing adik-adik. Dan hanya negara-negara tertentu yang mampu, hanya perusahaan-perusahaan tertentu yang terafiliasi dengan negara-negara tertentu yang mampu memproduksi chip sebagai suatu alat atau instrumen, ya, atau barang yang digunakan sebagai pijakan kehidupan digital yang sekarang kita nikmati. Biasanya saya kalau diundang, meskipun di UI gitu ya, yang hadir paling 200, 300, 400. Tetapi ini Mas Rizal bisa mengumpulkan 1000 orang. Ya. Di wilayah yang berbeda-beda. Artinya apa? 1000 orang ini bisa berkumpul bukan secara tatap muka, tetapi secara tatap digital. Dan itu semua pijakannya adalah chip semikonduktor. Ya, cari kalau misalnya mau tahu ya. Karena chip semikonduktor itu hanya dikuasai oleh segelintir pihak di dunia ini, maka yang terjadi adalah chip war. Ya, China sudah mengejar tetapi belum bisa menguasai yang berkualitas tinggi.
masih dipegang oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Selain itu, adik-adik juga hidup di masa di mana lingkungan hidup menjadi tantangan yang tidak mudah. Ya, tantangan tidak mudah. Ya, dulu di Indonesia kita kenal banyak flora dan fauna. Sekarang banyak sekali hewan-hewan langka menjadi terancam punah. Padahal kita tidak pernah tahu bahwa suatu saat hewan atau tumbuhan yang langka itu bisa menjadi sumber pangan, sumber obat, sumber kosmetik, dan sumber-sumber ekonomi lainnya. Oh ya, saya diingatkan bahwa selain 1.000 peserta yang hadir di sini, ada juga 3.800 peserta yang hadir melalui live. Ini adalah suatu momen penting untuk membangkitkan semangat adik-adik, membangkitkan kewaspadaan nasional adik-adik sebagai patriot-patriot bangsa yang akan memegang masa depan negara yang sama-sama kita cintai. Selain itu, adik-adik juga mungkin pernah dengar bahwa beberapa waktu yang lalu terjadi perang dagang antara dua raksasa yaitu Amerika dan China. Perang dagang ini berdampak pada Indonesia karena Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang memiliki kapasitas industri besar nomor 12 di dunia dari 190-an negara. Artinya, sebagai negara industri yang memproduksi kebutuhan-kebutuhan dunia, apabila terjadi perang dagang, maka kebutuhan industri kita tidak bisa kita jual. Tidak ada pemasukan untuk negara, tidak ada pemasukan untuk rakyat, tidak ada lapangan kerja atau bahkan bisa ditutup. Oleh sebab itu, kita bersyukur bahwa pemerintah Indonesia senantiasa proaktif ya untuk mengurangi tekanan-tekanan perdagangan perang dagang. Sehingga kalau terjadi kesepakatan damai dalam perang dagang, kita tetap bisa tumbuh, berkembang, sehingga pajak, ya, kesempatan kerja, perputaran ekonomi dapat ikut memberikan adik-adik kesempatan belajar, kesempatan memiliki kehidupan yang lebih baik, dan tentunya kesempatan untuk menjaga alam sebagai bagian dari bakti kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Di tengah ketidakpastian ini, banyak negara yang melihat bahwa perlombaan senjata menjadi solusi. Padahal di dalam suatu teori yang disebut dengan game teori, disebutkan bahwa apabila pihak-pihak yang saling bertikai itu saling curiga terus, maka semua akan dirugikan. Yang paling penting adalah saling percaya. Oleh sebab itu, Indonesia memiliki namanya diplomasi Pancasila, yaitu membangun rasa saling percaya. Yang kita kembangkan dari dulu, sejak zaman Konferensi Asia Afrika tahun 55 sampai sekarang. Ini gambaran hotspot, ini tahun 2023 gambar ini. Tapi kalau adik-adik lihat sini, ada cahaya ini di dekat Thailand, ini Myanmar. Padahal di dekat Thailand sama Kamboja, dekat lingkaran yang sisi Thailand ini, terjadi perang besar. Begitu juga di India dan Pakistan. Oleh sebab itu, adik-adik harus memiliki kesadaran tentang hal ini. Ya, apalagi Amerika Serikat mengancam akan menyerang Venezuela. Kalau ini terjadi, akan ada 6 hotspot yang akan semakin mengancam. Maka dari itu adik-adik, jangan sampai terhasut untuk saling memusuhi sebagai sesama anak bangsa. Jangan terhasut untuk memusuhi pemerintah, tetapi harus bersatu, padu, bersama-sama sebagai anak bangsa, bersama dengan pemerintah, untuk menuangkan pikiran agar permasalahan ini kita selesaikan secara bersama, bijaksana, dan tuntas. Presiden Prabowo Subianto, kepala negara dan juga kepala pemerintahan, pernah menyampaikan bahwa di tengah gejolak ini, tiap negara harus punya formulasi untuk menjaga keselamatan rakyatnya. Karena nobody is going to help us. Tidak ada yang akan menolong. Tetapi kembali lagi, game teori tadi. Kalau berhasil membangun rasa saling percaya, semua pihak diuntungkan. Tetapi kalau saling curiga, semua pihak dirugikan. Jadi, meskipun Bapak Presiden mengatakan bahwa tidak ada yang menolong, tetapi beliau berusaha dengan keras membangun rasa saling percaya.
Kalau adik-adik lihat mengapa Indonesia banyak membeli senjata dari berbagai negara dengan berbagai kritik, katanya nanti perawatannya sulit. Itu semua adalah bagian dari cara bahwa tiap-tiap negara yang memiliki hubungan pertahanan dengan kita, terutama dengan pertukaran pembelian alat-alat senjata dan juga transfer teknologi, itu adalah bagian daripada diplomasi tertinggi. Pertahanan adalah tingkat diplomasi hubungan antar negara tertinggi. Dengan demikian, dengan ada diplomasi ini, kita dapat menyampaikan pendapat bahwa kita harus saling percaya, kita harus saling menjaga, agar kita tidak menghancurkan rumah kita sendiri, yaitu bumi ini. Tetapi sayangnya, beliau memberikan peringatan pada bulan Juni 2025 bahwa ada pihak-pihak asing yang melihat Indonesia ini sebagai daerah yang kaya dan rakyatnya mau diadu domba. Oleh sebab itu kita harus ekstra hati-hati. Kenapa saya menerima undangan dari Saudara Rizal, ya, yang merupakan mahasiswa saya S2 di UI, walaupun ini adalah tentang pertahanan, ya, tapi bertemu dengan adik-adik dari SMA dan SMP, karena di dalam amanat undang-undang disebutkan bahwa pertahanan adalah segala usaha, segala, perlu digarisbawahi, ada kata segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Artinya, segala usaha ini salah satunya adalah bagaimana membangun satu persepsi, satu hati, satu pikiran, satu tekad, satu tindakan untuk sama-sama menjaga keutuhan, kedaulatan, dan keselamatan rakyat Indonesia. Beberapa kali saya menulis di media nasional tentang bagaimana kita harus tetap bersatu di dalam suatu budaya masyarakat Nusantara yang memiliki ciri kekhasan, ya, tidak sama dengan bangsa Eropa atau bangsa Asia lainnya. Tidak lain tidak bukan karena faktor geografis, faktor sejarah yang membentuk bagaimana cara kita berpikir agar kita bisa survive di tengah gejolak apapun yang kita hadapi sekarang dan di masa depan. Saudara-saudara, rasa percaya itu sangat penting. Ya, seperti tadi saya sampaikan konsep game theory. Kenapa? Karena tanpa rasa percaya, masyarakat bisa tumbang, pasar bisa tumbang, institusi bisa hilang. Karena masing-masing pihak saling berkelahi untuk keselamatan diri masing-masing. Tetapi dengan rasa percaya, bukan rasa percaya karena naif, tetapi rasa percaya karena kita yakin sebagai umat yang berketuhanan, sebagai manusia yang memiliki agama, kita yakin bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan rezeki, memberikan anugerah kepada kita apabila kita berlindung kepadanya. Sehingga kita tidak mau menebarkan rasa takut, tetapi yang dibangun adalah rasa saling percaya, pelan tetapi pasti kita menjadi negara yang ikut menjaga ketertiban dunia sebagaimana amanat pendiri-pendiri bangsa yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Rekan-rekan semua, negara itu adalah suatu bangunan kekuasaan. Apa itu kekuasaan? Kekuasaan adalah suatu kekuatan, suatu dorongan yang membuat sesuatu bisa berdiri atau tidak. Oleh sebab itu, negara sebagai suatu bangunan kekuasaan yang bangunannya itu diisi oleh manusia yang jumlahnya 300 juta. Maka negara itu tidak lain tidak bukan adalah suatu konstruksi berpikir, konstruksi keyakinan. Ya. Ini dikatakan oleh Profesor Kastel. Tetapi di Nusantara, sebagaimana yang saya pelajari, saya dalami, dan saya yakini kebenarannya, yaitu dalam serat Sasongkojati, disebutkan bahwa watak atau perangai manusia tidak lepas dari pikirannya. Artinya, bangsa kita yang terdahulu, leluhur kita, tidak kalah pandai daripada bangsa asing dalam menerjemahkan bagaimana seharusnya kita bersikap. Oleh sebab itu, sebagai generasi muda, kita harus memiliki kepercayaan diri, keyakinan diri
keyakinan bahwa di dalam diri kita Tuhan senantiasa menolong, dengan keyakinan kita dulu bisa merdeka, dengan keyakinan kita bisa menjadi bangsa yang mandiri, dengan keyakinan tanpa harus ikut blok Amerika atau non Amerika. Kita bisa membangun bangsa yang negara yang relatif aman, ya. Terlepas masih banyak masalah, tetapi apabila dibandingkan dengan negara-negara lain, kita bisa menjaga stabilitas negara kita. Oleh sebab itu, rekan-rekan semua, meskipun hubungan internasional, politik internasional itu berbahaya, sebagaimana kata Mearsheimer, Profesor Mearsheimer, tetapi bangsa kita sejak dulu aktif menjalin komunikasi, membangun komunikasi. Bayangkan di saat awal Perang Dingin, bangsa kita menginisiasi Konferensi Asia Afrika di Kota Bandung tahun 55. Dan bangsa kita juga menginisiasi adanya gerakan non-blok. Bahkan saat Indonesia terlibat pertengkaran dengan tetangga, maka negara Indonesia menjadi salah satu pelopor pendirian Southeast Asia Organization atau Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara yang disebut dengan ASEAN. Sehingga wilayah Asia Tenggara selama 60 tahun berdiri dapat relatif aman, ya, meskipun tetap ada situasi-situasi panas, tetapi tidak berkembang menjadi konflik yang berkepanjangan. Oleh sebab itu, saya teringat dengan apa yang pernah disampaikan oleh rekan saya, yaitu Dr. Kamrius Samad. Dia mengatakan bahwa nasionalisme yang didasarkan pada peristiwa politik tidak memiliki kekuatan akar yang kuat dibandingkan dengan nasionalisme yang didasarkan pada peristiwa atau proses sejarah, proses budaya, proses peradaban suatu bangsa. Oleh sebab itu, saya perlu tegaskan bahwa Republik Indonesia bukanlah dibentuk 17 Agustus sebagai suatu bangsa, ya. Republiknya ya 17 Agustus. Sebagai suatu kesadaran ya Sumpah Pemuda. Tetapi Sumpah Pemuda dan 17 Agustus sebagai suatu aksi politik itu hanyalah kristalisasi dari proses panjang peradaban bangsa yang telah berlangsung ribuan tahun di bumi Nusantara. Oleh sebab itu, Presiden pertama kita, Bung Karno, menyampaikan bahwa sumber kekuatan kita adalah di dalam semangat dan jiwa bangsa, yaitu nilai-nilai yang diwariskan oleh para leluhur dalam mempertahankan negeri yang tercinta. Inilah gambaran bagaimana dulu para leluhur kita menjadi pelaut dan menyebar ke seluruh dunia. Bahkan bangsa-bangsa yang saudara lihat ini memiliki pola bahasa yang sama dengan kita karena mereka memiliki satu nenek moyang yang sama. Mereka tidak pernah disatukan dalam satu bangunan politik, tetapi satu bangunan kebudayaan. Oleh sebab itu tidak mengherankan Republik Indonesia yang tidak bergantung kepada negara adidaya manapun merupakan pusat daripada kelompok masyarakat yang oleh orang Barat disebut dengan Austronesia atau Melanesia, yang oleh orang Indonesia, yaitu tokohnya Bapak John Rahasia, disebut dengan kelompok masyarakat Tagaroa. Di Indonesia lah kelompok ini memiliki jumlah populasi terbesar, yaitu hampir 300 juta. Oleh sebab itu, saudara-saudara, adik-adik semua harus sadar bahwa adik-adik adalah membawa peradaban ini, melanjutkan peradaban ini, sehingga bisa tetap tegak berdiri tanpa kita harus didominasi dan dijajah. Adik-adik harus tahu bahwa pada saat pembentukan negara Republik Indonesia tahun 45, para pendiri Republik Indonesia menyatakan bahwa Republik Indonesia bukanlah kelanjutan dari Hindia Belanda. Artinya, dia adalah lahir dari kesadaran kita tentang luasnya peradaban para leluhur. Dan kita tidak mau dipecah-pecah oleh orang-orang Barat yang dulu dan sampai sekarang senang mendominasi. Oleh sebab itu, meskipun adik-adik di usia muda senang untuk menuntut ilmu, mengumpulkan ilmu, mencari ilmu, dan menjadi orang berilmu, saya tetap mengingatkan bahwa ilmu tidak lepas daripada kepentingan. Oleh sebab itu,
Tetaplah hati-hati dalam menuntut ilmu, menyerap ilmu. Seraplah ilmu apabila saudara-saudara tahu bahwa ilmu itu tidak menjatuhkan kepercayaan diri kita sebagai bangsa. Ilmu itu harus memberikan kita kekuatan, memberikan kita rasa percaya diri, memberikan kita visi menjadi bangsa yang merdeka. Oleh sebab itu, acara Patriot Pelajar Mahasiswa ini adalah suatu proses yang sangat penting, ya, meskipun bukan suatu acara formal, tetapi lahir dari kesadaran para penyelenggaranya. Mari kita ucapkan terima kasih kepada para penyelenggaranya, dan juga tidak lepas dari semangat, ya, perhatian, cita-cita adik-adik semua yang jumlahnya hampir 5.000 orang berkumpul secara online. 5.000 orang berkumpul di hari akhir minggu yang harusnya untuk bersantai-santai, bermain, ya, dengan keluarga, dengan tetangga, ya, mungkin kumpul dengan orang tua. Tetapi adik-adik berkumpul untuk mendengarkan semangat patriotisme. Adik-adik haruslah bangga, berarti adik-adik betul-betul sosok-sosok yang nanti bisa mewarisi jalur peradaban bangsa Indonesia. Oleh sebab itu adik-adik, jangan terkecoh bahwa banyak tulisan yang ingin memecah kita, yang dibungkus dengan ilmu-ilmu yang seolah-olah ilmiah. Ya, salah satunya tulisan Jack Diamond, seorang sejarawan, yang mengatakan bahwa bangsa Indonesia ini yang terdiri dari Austronesia dan Melanesia itu saling menindas. Tidak, adik-adik. Bangsa kita dari dulu saling membantu, ya, tetapi dipecah untuk dikuasai. Ya, orang-orang Barat itu berusaha membelokkan itu dengan mengatakan bahwa saat mereka menjajah Amerika, menjajah Australia, orang-orang orang-orang yang sudah ada di sana, mereka tersingkir karena penyakit, bukan karena mereka disingkirkan secara sistematis. Jadi rekan-rekan semua, kita harus hati-hati, kita harus tetap memiliki kewaspadaan nasional bahwa sebagai bangsa tidak ada bangsa yang ingin Indonesia ini kuat. Kenapa? Kembali lagi, karena saudara-saudara, adik-adik semua menduduki wilayah yang sangat penting. Semua orang ingin duduk di sini karena memegang kunci, ya, jalur persimpangan, jalur orang ingin berjualan, berdagang. Ya, jadi ini suatu privilege untuk adik-adik. Dan kita tahu bahwa kenapa negara itu penting. Karena negara itu menjadi pedoman, menjadi tiang bangunan daripada bangsa Indonesia. Apabila tidak ada tiang, yang terjadi adalah perang saudara. Maka itu jangan sampai kita mau dipecah untuk saling memusuhi, apalagi sampai memusuhi negara. Negara kita membuka jalur untuk berdialog dengan berbagai jalan. Ini yang harus kita hargai. Banyak negara tumbang, ya, seperti di Afghanistan, di Suriah, di Vietnam, Vietnam Selatan, itu menunjukkan karena negara-negara tersebut tidak memiliki otoritas, ya, atau institusi yang mampu menjaga ketentraman. Rekan-rekan semua, kita tahu bahwa kita hidup di negara hukum. Kalau rekan-rekan tahu apa itu hukum, hukum adalah pedoman bertindak. Pedoman apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak dilakukan. Dan sebagai negara hukum, ya, pedoman bertindak itulah yang akan menjadi ciri bagaimana negara itu berjalan. Oleh sebab itu, tidak mengherankan bahwa untuk menguasai negara kita yang sangat kita cintai ini, maka yang dipengaruhi, yang mau dikuasai adalah hukumnya. Dan hukum itu adalah dimulai dari pemikiran. Jadi, Patriot Pelajar Mahasiswa ini telah sejak awal, telah sejak dini, memberikan motivasi, memberikan pemikiran kepada adik-adik supaya memiliki hati dan pikiran yang merdeka, hati dan pikiran yang berdaulat, berdaulat dan merdeka karena menyadari peradabannya, menyadari budayanya, dan menyadari takdirnya sebagai bangsa yang besar. Ini adalah gambaran
rekan-rekan semua, tentang bagaimana kekayaan negara kita. Negara kita ini selain memiliki posisi silang dunia, ya ini tadi nih ya, tempat pertemuan peradaban Tiongkok dan India, tetapi dari Amerika, dari Eropa juga kalau mau ke Tiongkok lewat kita. Selain menduduki posisi strategis dunia dalam perdagangan, bangsa kita juga memiliki kandungan keanekaragaman hayati terbesar di dunia, salah satu terbesar di dunia, yang dapat digunakan untuk mencari sumber-sumber baru pangan, sumber-sumber baru obat. Ya, bukan hanya di daratan, tetapi juga di lautan, seperti rumput laut, ikan. Ya, kalau di daratan itu mungkin tanaman-tanaman seperti yang berharga, gitu ya. Jadi inilah kekayaan yang harus kita jaga juga untuk masa depan. Oleh sebab itu kita harus pegang betul apa yang disampaikan oleh para leluhur kita, yaitu memiliki hubungan baik dengan Tuhan, memiliki hubungan baik dengan masyarakat atau sesama manusia, dan yang terakhir tidak kalah penting adalah memiliki hubungan yang baik dengan alam. Tetapi rekan-rekan semua harus sadar, meskipun negara kita kaya, negara kita duduk di posisi strategis, negara kita juga rawan bencana. Karena apa? Karena negara kita duduk di wilayah yang disebut dengan cincin api. Cincin api itu adalah tempat aktivitas vulkanik dunia. Oleh sebab itu Indonesia sering mengalami gempa bumi, sering mengalami gunung meletus, dan apabila terjadi gempa bumi di laut bisa menjadi tsunami, tsunami raksasa sebagaimana yang terjadi tahun 2004 di Aceh yang lalu. Oleh sebab itu, sejak muda adik-adik, rekan-rekan semua harus memiliki kesadaran bagaimana dapat menghadapi bencana alam. Bagaimana bisa survive di negara yang kaya, strategis, tetapi memiliki ancaman yang tidak mudah. Maka itu menguatkan hati, menguatkan pikiran, menguatkan jiwa adalah kunci untuk bisa survive atau selamat dan berkembang di negara kita. Ini adalah salah satu bentuk contoh bagaimana negara kita memiliki keanekaragaman hayati nomor 2 terbesar di dunia, yang sebelah kiri ya. Dan kemudian keanekaragaman budaya terbesar kedua di dunia. Oleh sebab itu kita melihat ini sebagai suatu kekayaan. Ya, sebelah kanan ini salah satu contoh bagaimana keanekaragaman hayati merupakan pijaan daripada kehidupan manusia di dunia. Dan Indonesia memiliki simpanan keanekaragaman hayati yang terbesar kedua di dunia yang harus kita jaga. Rekan-rekan semua, saya ingin menyampaikan salah satu pesan dari guru saya, yaitu almarhum Profesor Dr. Mr. Supomo, yang menyampaikan bahwa sebagai negara hukum, yang terpenting bukan seberapa rumitnya hukum itu dibuat, seberapa rumitnya aturan itu dibuat, tetapi bagaimana semangat daripada penyelenggara negara dan rakyatnya. Saya berdoa, semoga rekan-rekan di masa depan menjadi sosok-sosok yang bermanfaat, sosok-sosok yang memberikan kontribusi pada bangsa dan negara. Tetapi jangan lupa bahwa semangat rekan-rekan semua, itulah yang terpenting untuk bagaimana negara kita ini akan dibangun. Rekan-rekan, bahwa negara itu terdiri atas 3 hal, ya. Rakyat kebanyakan, ya, rakyat yang mendukung, dan pengambil kebijakan. Saya berdoa semoga rekan-rekan mau belajar keras sehingga di masa depan belajar keras bukan hanya di kelas, ya, keras, ya, study hard, ya, belajar keras. Tetapi bukan hanya di kelas, tetapi di lingkungan, belajar dari orang tua, belajar dari guru, belajar dari saudara-saudara tua, ya, belajar dari ilmu-ilmu yang bisa didapatkan di perpustakaan, ya, di bacaan-bacaan, supaya nanti rekan-rekan bisa menjadi tokoh-tokoh yang ikut menentukan masa depan bangsa. Untuk menjadi tokoh yang bermanfaat di masa depan dan bisa mempertahankan negara kita, maka saya ingin menyampaikan konsep yang disampaikan oleh Bapak Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Bapak Jenderal Dr. Syafri Samsudin. Beliau menyampaikan
bahwa negara itu akan bisa tegak apabila dihuni oleh intelektual dan profesional yang membangun dirinya melalui pendidikan dan pelatihan. 1. 2. Membangun pengalaman bertugas. Ya. 3. Memiliki keinginan terus untuk mengembangkan diri. 4. Memiliki jiwa yang pantang menyerah. Dan 5. Memiliki rasa cinta tanah air yang kuat. Jadi, rekan-rekan semua, kalau rekan-rekan sekarang bersekolah ya di SD, SMP atau mungkin kuliah, rekan-rekan itu adalah proses untuk pendidikan dan pelatihan. Adapun pengalaman dan tugas kegiatan adalah bagaimana rekan-rekan bergaul. Misalnya, ya, penyelenggara acara ini seperti Mas Rizal dan Mas Rizky itu berusaha memenuhi jalur kedua. Sedangkan adik-adik yang ada 4.000 orang yang selama ini sudah sekolah, ya, sekolah, ikut ekstrakurikuler, capek, ya, harus pulang ketemu orang tua, ya, mengerjakan tugas-tugas di rumah, tetapi masih menyempatkan diri untuk mendengarkan acara hari ini, itu menunjukkan bahwa rekan-rekan sudah memiliki bibit-bibit menjalankan poin ketiga, yaitu memiliki keinginan kuat untuk mengembangkan diri. Dan dengan saudara-saudara bergabung di Patriot Pelajar Mahasiswa, saudara-saudara sudah menanamkan cinta tanah air di dalam jiwa saudara. Maka itu yang terpenting, ya, karena masih muda, rekan-rekan harus mampu terus memupuk rasa pantang menyerah, rasa ulet, ya, jiwa kuat, ya, karena tanpa keuletan, tanpa ketekunan, tanpa kesabaran, tidak ada cita-cita yang dapat dicapai. Coba diingat lagi dan direnungkan lagi bahwa tanpa keuletan, tanpa keteguhan, tanpa kesabaran, saudara tidak bisa mencapai cita-cita. Karena kesabaran itu, ya, sebagaimana saya pernah pelajari, saya dapatkan dari Serat Sasongkojati, kesabaran itu bukanlah keinginan yang terhenti pada keinginan, tetapi suatu usaha yang tekun dan terus-menerus sampai tercapai apa yang dicita-citakan. Jadi saat saudara bersekolah, saat saudara mengikuti Patriot Pelajar Mahasiswa, ya, atau pelajar penggerak merah putih, sekarang ini, course ini, dengan sungguh-sungguh, saudara telah terus membangun kemampuan, yaitu ketekunan. Dan ini sangat penting. Oleh sebab itu, ketekunan itu hanya akan berbuah manis apabila saudara memiliki budi pekerti yang luhur. Ya, hormatilah guru, ya, hormatilah orang tua, hormatilah saudara tua. Belajarlah dengan tekun, kasih sayanglah kepada sesama hidup, bukan hanya sesama manusia. Karena manusia tidak bisa hidup hanya dengan dirinya sendiri. Dia harus hidup dengan alam. Dan itu semua juga termasuk menghormati semua agama. Kita tidak bisa memaksakan keyakinan kita pada orang lain. Tetapi sebagai manusia yang berketuhanan, manusia yang beragama, kita harus mau beribadah, mau sujud kepada Allah, kepada Tuhan, sehingga beliau senantiasa memberikan kita anugerah. Dan yang tidak kalah penting, saya meminta kepada rekan-rekan semua, setiap hari usahakan selalu menuliskan hal-hal yang menurut saudara patut disyukuri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan demikian, saudara-saudara akan nanti memiliki kekuatan menghadapi tantangan ataupun cobaan apapun. Dengan menuliskan hal-hal yang merupakan anugerah Tuhan yang saudara syukuri, maka insya Allah itu menjadi kekuatan dalam menghadapi apapun yang akan saudara hadapi ke depan. Tulis atau catat dalam hati dan selalu diakhiri dengan mengucapkan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa. Saudara-saudara, bahwa karena saya dari pertahanan, sejarah menunjukkan bahwa negara dengan kekuatan senjata yang terbesar sekalipun akan rontok, ya, di Vietnam, Amerika melawan Vietnam, apabila negara tersebut tidak memiliki keuletan, tidak memiliki keluhuran budi. Ya, jadi saudara
harus sungguh-sungguh mau membangun keluhuran budi, mau membangun kebaikan hati, ya, ketulusan, agar saudara-saudara tidak terkecoh. Saya berbicara begini bukan untuk ceramah, untuk terlihat terbaik, tetapi saya menyampaikan ini karena saya yakin rekan-rekan semua akan menjadi generasi yang akan membawa maju mundurnya negara kita. Oleh sebab itu, saya kira ini saya lewatkan saja. Saya akan menyampaikan bahwa tantangan bagaimana asing ingin mengadu domba kita itu kita harus lawan. Lawan dengan apa? Kesadaran. Kesadaran bagaimana? Belajar. Belajarnya bagaimana? Secara gotong royong. Mau bekerja sama. Tidak egois. Dan terbukti bahwa pada tahun 2022, saat saya di dalam Pusat Kajian Hukum Pancasila melakukan survei, 90% rakyat Indonesia menolak negerinya diintervensi oleh asing. Jadi rekan-rekan, jadilah pelajar-pelajar yang mandiri, pelajar-pelajar yang tidak berbuat curang. Kenapa penting? Supaya saudara bisa tumbuh menjadi manusia yang bisa dipercaya. Karena tanpa kepercayaan kita tidak bisa membangun kemakmuran. Tanpa kepercayaan kita tidak bisa membangun kejayaan. Dan kepercayaan Tuhan yang memberikan saudara hidup dan memberikan saudara kesempatan untuk dapat amanah duduk di negara yang sangat kaya, strategis, dan memiliki peradaban yang kokoh. Rekan-rekan semua, saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan sore hari ini. Saya lihat sudah ada ratusan yang bertanya ini ya, yang berkomentar, tetapi yang bertanya ada puluhan mungkin ya. Tetapi karena saya diberi waktu oleh Mas Rizal hanya sampai jam 5, mungkin kita akan berbicara hanya untuk maksimal 3 pertanyaan dulu ya, Mas siapa tadi? Rizky ya. 3 Iya, Bapak. pertanyaan. Nanti kalau ternyata bisa sampai jam 5 tambah 2, tapi 3 dulu. Silakan. Iya. Siap, Bapak. Terima kasih banyak atas waktunya. Untuk Muhammad